Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaki dari kelas A22. Saya akan mereview makalah yang berjudul Sistem Kesenian di Cirebon 2, yaitu sebagai tugas mata kuliah Cirebon Studies pertemuan yang ke-11. Sistem kesenian di Cirebon yang kedua ini adalah lanjutan penjelasan singkat mengenai beberapa jenis kesenian yang berada di Cirebon yang kaya akan budaya kesenian. Di antaranya adalah 1. Tari topeng. Tari topeng merupakan salah satu tarian tradisional yang ada di Cirebon. Tari ini dinamakan tari topeng karena ketika beraksi sang penari memakai topeng. Konon pada awalnya tari topeng diciptakan oleh Sultan Cirebon yang cukup terkenal, yaitu Sunan Gunung Jati. Ketika Sunan Gunung Jati berkuasa di Cirebon, terjadilah serangan oleh Pangeran Elang dari Karawang. Pangeran ini sangat sakti karena memiliki pedang Curug Sewu. Melihat kesaktian sang pangeran tersebut, Sunan Gunung Jati tidak bisa menandinginya walaupun telah dibantu oleh Sunan Kalijogo dan Pangeran Cakrabuana. Akhirnya Sultan Cirebon memutuskan untuk melawan kesaktian Pangeran Walang itu dengan cara diplomasi kesenian. Tari topeng merupakan salah satu seni tradisi yang menjadi ciri khas Cirebon, syarat dengan berbagai elemen multikultural. Jejak perjalanan tari topeng sangat panjang, mulai masa Hindu, Buddha, Islam, hingga masa penetrasi Barat, sehingga menjadikan tari topeng Cirebon syarat dengan keberagaman budaya. Pada masa awal, keberadaan tari topeng tidak dapat dilepaskan dari keberadaan seni raket dan wayang wong pada era Hindu-Buddha, serta penggunaan topeng pada seni wayang wong pada era kerajaan-kerajaan Islam, khususnya pada era kerajaan Islam Demak dan kerajaan Islam Mataram, yang sekaligus mengubah wayang wong menjadi seni tradisi yang egaliter. Pada era kerajaan Islam ini, seni tari topeng masuk dan menyebar di wilayah Cirebon. Pergerakan seniman topeng keluar dari lingkungan keraton dalam perkembangannya melahirkan banyak variasi gaya topeng Cirebon, seperti topeng Losari, topeng Gegesik, dan topeng Selangit. Sejalan dengan perjalanan sejarahnya yang kaya akan persentuhan dengan banyak kebudayaan, tari topeng memiliki keberagaman budaya, mulai era Hindu, Buddha, Jawa, Islam, hingga Barat. Representasi Hindu-Buddha dalam tari topeng Cirebon tampak pada hiasan yang ada pada bagian kepala penari topeng atau dalang topeng. Representasi kebudayaan Islam pada tari topeng tampak pada bentuk setengah bulatan pada bagian atas subrah atau tekes yang dipakai pada karakter Panji, Pamindu, Rumyang, dan Kelana. Pengaruh Islam lainnya tampak pula pada doa yang dibacakan dalang di awal pertunjukan, yakni memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan umumnya diakhiri dengan membaca kalimat syahadat. Pengaruh kebudayaan Jawa pada tari topeng tampak kuat pada pembentukan 5 karakter dalam tari topeng, meliputi Panji, Pamindu, Rumyang, Patih, dan Kelana. Sementara pengaruh Barat terhadap tari topeng tampak pada penggunaan peci, bendu, dan kacamata pada karakter Patih. Kebudayaan yang kedua adalah sintren. Salah satu tradisi lama rakyat pesisiran pantai utara atau Pantura, Jawa Barat, tepatnya di Cirebon adalah sintren. Kesenian ini kini menjadi sebuah pertunjukan langka, bahkan daerah kelahiran sintren sendiri. Sintren dalam perkembangannya kini hanya dapat dinikmati setiap tahun sekali pada upacara kelautan semisal nadran atau pada acara hajatan orang gedean. Berdasarkan keterangan dari berbagai sumber kalangan seniman, tradisi Cirebon, sintren mulai dikenal pada awal tahun 1940-an. Nama sintren tidak jelas berasal dari mana, namun katanya sintren adalah nama penari yang masih gadis dan menjadi starring dalam pertunjukan ini. Kesenian sintren berasal dari
Sulandono sebagai putra Ki Baurekso hasil perkawinannya dengan Dewi Rantamsari. Raden Sulandono memadu kasih dengan Sulasih, seorang putri dari desa Kalisalak. Namun hubungan asmara tersebut tidak mendapat restu dari Ki Baurekso. Akhirnya Raden Sulandono pergi bertapa dan Sulasih memilih menjadi penari. Meskipun demikian, pertemuan di antara keduanya masih terus berlangsung melalui alam gaib. Pertemuan tersebut diatur oleh Dewi Rantamsari yang memasukkan roh bidadari ke tubuh Sulasih. Pada saat itu pula, Raden Sulandono yang sedang bertapa dipanggil oleh roh ibunya untuk menemui Sulasih dan terjadilah pertemuan di antara Sulasih dan Raden Sulandono. Sejak saat itulah, setiap diadakan pertunjukan sintren, sang penari pasti dimasuki roh bidadari oleh pawangnya, dengan catatan bahwa hal tersebut dilakukan apabila sang penari masih dalam keadaan suci atau perawan. Kesenian yang ketiga adalah Bray. Kesenian Bray merupakan salah satu aset kesenian yang ada di daerah Kabupaten dan Kota Cirebon. Sebagai salah satu seni budaya yang sangat menyatu dengan kehidupan masyarakat, maka kesenian ini perlu dipertahankan eksistensi dan kelestariannya. Kesenian Bray adalah seni tradisional yang tumbuh di daerah Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat. Sejenisnya solawatan atau tembangan yang terdapat pada masyarakat Muslim di banyak daerah di Nusantara. Meskipun kesenian Bray memiliki nilai tatanan budaya serta pesan moral yang tinggi, tapi keberadaan dan perkembangannya kurang begitu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait dan pemerintah. Berdasarkan sejarah, kesenian Bray menurut Wahidin diperkirakan muncul sekitar abad ke-14 Masehi. Bentuknya berupa nyanyian yang dibawakan sekelompok masyarakat, dapat menyanyikan secara berbarengan. Kemudian kesenian ini digunakan sebagai media penyebaran agama Islam. Untuk kesenian yang nomor 4 adalah Ronggeng Bugis. Nah, tari Ronggeng Bugis ini adalah kesenian adat Keraton Cirebon yang berperan sebagai tontonan yang menghibur bagi penontonnya. Tari Ronggeng Bugis menjadi media politik dalam penyamaran prajurit Cirebon, yakni dengan menjadi ronggeng yang berperan sebagai telik sandi. Dalam perkembangan selanjutnya, tari Ronggeng Bugis berfungsi sebagai salah satu jenis seni pertunjukan yang bersifat hiburan. Pada akhirnya, kesenian ini menjadi produk budaya untuk kepentingan berbagai peristiwa budaya pada masyarakat Cirebon yang dipentaskan dalam bentuk pagelaran maupun pertunjukan di atas panggung. Demikian review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.